warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan najati indallahi yaumal qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Malam ini kembali kita bisa duduk di majlis yang mulia ini, majlis ilmu yang sangat banyak kebaikan dan pahala yang Allah berikan. Ketenangan hati, ketentraman jiwa, rahmat Allah, kemudian doa-doa para malaikat serta sanjungan dan pujian dari Sang Khalik kepada yang duduk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bukakan pintu-pintu kebaikan seperti ini pada diri kita dan kehidupan kita. Kemudian kita berharap kepada Allah agar Allah jadikan duduknya kita di sini menambah dalam catatan kebaikan kita, hasanat kita, amal hasanat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa pula kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada anak-anak dan keturunannya, dan para sahabat yang selalu setia berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta bahkan jiwa mereka demi agama Allah yang mulia, dan kepada siapapun yang senantiasa istiqamah di atas jalan yang mulia ini sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita tentang masail al-jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-9, yaitu iqtida'uhum bi fasaqatil ulama wa juhalil ubbad, yaitu di antara masail jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah adalah mengikuti ulama-ulama yang fasik dan ahli-ahli ibadah yang jahil. Jadi dua sisi mereka ini, bahwa kebiasaan-kebiasaan mereka di zaman jahiliyah adalah mengikuti jalan ulama-ulama yang fasik. Ulama-ulama yang fasik itu adalah ulama-ulama yang keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi kebiasaan mereka adalah mengikuti hamba-hamba Allah yang jahil, hamba-hamba Allah yang tidak memiliki ilmu, seakan dia orang-orang yang berilmu tapi tidak, al-ubbad, orang-orang yang ahli ibadah dengan menyembah Allah dengan kejahilan. Nah, apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, inna katsiran minal ahbari war ruhbani, sesungguhnya banyak daripada al-ahbar war ruhban, rahib, rabi, pada artinya ini tentu
sebutan untuk ulama-ulama dari kaum Yahudi dan Nasrani, ya, al-ahbar war-ruhban, dan sebutan untuk mereka, para ulama-ulama mereka, orang-orang yang berilmu di antara mereka, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka-mereka itu yang seharusnya memberikan bimbingan kepada masyarakat, kepada umat, memberikan nasihat, yang seharusnya mereka tahu bahwa memakan harta manusia dengan cara batil itu haram, tapi disifati oleh Allah di antara keburukan mereka adalah memakan harta orang dengan batil. Ini ulama suk itu. Inilah orang-orang yang tidak baik itu. Lalu bukan hanya itu, wa yasudduna an sabilillah. Mereka ini menghalang-halangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sendiri yang menjadi benalu di dalam dakwah. Mereka sendiri yang menjadi penghalang di dalam kebaikan. Yang seharusnya mereka itu, para ulama-ulama itu adalah menjadi cahaya di masyarakat, panutan, tempat mereka bertanya. Tetapi mereka ini ulama-ulama as-su, fasik. Maka di sini dijelaskan Shalih Al-Fauzan, wa min masailil jahiliyah, di antara perkara-perkara jahiliyah, masail jahiliyah, al-istidlal bi fasaqatil ulama wal fasik, berdalil dengan ulama-ulama fasik. Dalil mereka bukan ulama-ulama yang lurus, bukan ulama-ulama yang taat, yang mengamalkan ilmu sesuai dengan tuntunan, enggak. Tapi rujukan mereka selalu ulama-ulama yang fasik. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan siapa ulama yang fasik itu? Al-kharij, al-fasik itu adalah al-kharij an ta'atillah fi ilmihi wa amalih, yang keluar dari mentaati Allah, keluar jalur, tidak mengikuti ya Allah di dalam ilmu dan amal. Dia bukan tidak berilmu, tahu, tapi ilmu itu tidak menjadi panduan, ilmu tidak menjadi pegangan. Ilmu hanya sebagai, kalau bahasa kita hari ini, sebagai wawasan. Kalau orang-orang kampus bahasa nyebut begitu ya, ilmu itu, ilmu agamanya sebagai wawasan, sakofah saja, bukan untuk menjadi pegangan. Itu ulama fasik. Ilmu bukan tidak ada, tetapi ilmu tidak melekat dalam dirinya, tidak tampak dalam amaliyahnya. Wa fasaqatul ulama, siapa mereka ulama yang fasik itu? Alladzina la ya'maluna bi'ilmihim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ulama yang fasik itu ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ulama yang tidak sejalan antara yang dia sampaikan dengan amalnya. Itu ulama fasik. Ya. Au yaquluna 'ala Allahil kadzib wa hum ya'lamun, atau mereka berdusta atas nama Allah. Mereka tahu itu tidak, hukumnya mereka tahu itu adalah haram, tetapi mereka jual, ya, mereka jual agama itu dengan nilai yang murah. Mereka memberikan fatwa, menyampaikan yang menyelisihi dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdusta atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, mereka tahu. Ini halal disebut haram, ada maslahat. Ini jelas-jelas haram difatwakan halal karena ada sesuatu. Au bi ayaqulu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza halalun wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibun. Mereka sendiri tahu apa yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu yang dusta gitu. Mereka tahu, dan itulah ulama-ulama yang menjadi ikutan orang-orang jahiliyah. Itu termasuk fasail. Makanya yang menjadi ikutan kita bukan ulama-ulama fasik, bukan ulama-ulama su. Yang menjadi ikutan kita mereka yang komitmen, yang istiqamah, yang mengamalkan ilmunya. Nah,
Kenapa mereka berbuat demikian? Tega kali mereka. Mereka tahu yang halal itu, mereka tahu yang haram, tapi mereka tidak mengatakan yang sesungguhnya. Inilah rata-rata motifnya. Apa? Min ajlil wusuli ila raghbatihim wa ittiba'il ahwa. Untuk mencapai keinginan dunia mereka dan mengikuti hawa nafsu. Rata-rata itu motifnya. Ya, motifnya begitu. Rata-rata dunia. Mereka jual agama ini dengan harga yang murah. Mereka jual agama ini dengan sesuatu yang tidak bernilai. Mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahta madhallati annahum ulama. Mereka memakai jubah kebesaran ulama. Kalau sudah melekat padanya jubah kebesaran ulama, nah tentu dia bisa, kalau bahasa kitanya bisa mentel ya, bisa mengontrol bagaimana fatwa itu, bagaimana hukum itu. Tapi ini tentu mereka ya tidak akan lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam, tahta mazallati annahum ulama. Ya. Makanya subhanallah, contohlah seperti yang terjadi di orang-orang Syiah misalnya, itu kan yang menjadi panutannya itu ulama-ulama, ya kan, dengan jubahnya, dengan kebesarannya disebut, bahkan mereka ini oleh ulama-ulama itu disebut oleh mereka al-ma'sum. Ya, tetapi semua apa yang mereka tampilkan adalah tampilan ulama, tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan berbeda dengan sifat ulama. Ya. Itu orang-orang Syiah. Dan juga ada beberapa kelompok-kelompok dalam Islam. Nah, oleh itu wanasu yathiquna fihim, karena manusia, orang-orang percaya dengan dia sebagai ulama yang menjadi rujukan, yang menjadi panutan. Orang minta fatwa. Orang percaya gitu karena dia berada di posisi yang dianggap ulama. Ini bahaya kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, inilah yang akan mempermainkan agama itu. Wa fasqatul ibad al-ubad humul ladzina ya'maluna bighairi ilm. Orang yang jahil di dalam ibadah adalah orang-orang yang menyembah Allah tanpa ilmu. Kata para ulama, manusia ini ada tiga bentuk atau tiga macam. Pertama, ada orang yang beribadah kepada Allah dengan ilmu. Itulah ulama. Allah katakan apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya kan? Itulah orang-orang yang takut kepada Allah itu ohnya para ulama, karena tahu Allah alim, Allah sami, Allah basir. Dia tidak akan semena-mena dengan nama-nama Allah itu. Dia tahu apa yang dia buat, Allah lihat. Dia tahu apa yang dia ucap, Allah mendengar. Dia tahu apa yang dilakukan, Allah maha mengetahui, khabir. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Makanya min fawaid, di antara faedah kita mempelajari Asmaul Husna, itu mengokohkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu, lalu kita ambil faedah di dalam setiap nama dan sifat-sifat Allah itu. Subhanallah. Ini di antara pelajarannya. Mesti ada nanti pembahasan fiqhul asma'il husna, membahas tentang fikih nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Nah, yang kedua, inilah ulama. Ya, inilah umat Islam. Inilah yang seharusnya ada. Yang kedua adalah manusia yang beribadah tanpa ilmu. Dan ini diwakili oleh orang-orang Nasrani. Orang yang beribadah tanpa ilmu ujungnya sesat. Ujungnya sesat. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Al-Fatihah. Nah, yang ketiga, mereka punya ilmu tadi tapi
mengamalkan. Itulah mereka orang Yahud. Nah, itu dia. Inilah 3 bentuk manusia. Sinfun min asnafin nas, 3 dari bentuk manusia. Dia beribadah kepada Allah, muslim, dia beribadah kepada Allah dengan ilmu. Inilah jalan yang kita minta kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan kita berlindung kepada Allah dari 2 jalan. Beribadah tanpa ilmu, yang kedua berilmu tapi tidak beribadah. Beribadah tanpa ilmu sesat, orang Nasrani. Berilmu tapi tidak mengamalkan, dimurkai Allah, itulah orang al-Yahud. Nah, oleh karenanya mereka di sini adalah orang-orang yang fasik dari sisi ahli ibadah. Mereka beribadah ada. Makanya dalam ibadah tidak cukup semangat, tidak cukup hanya semangat. Beribadah boleh semangat tapi tidak cukup, tapi harus dengan ilmu. Dan begitu juga di ibadah tidak juga cukup dengan niat baik. Niat orang banyak baik, kan niat kami baik, ibadah kepada Allah, iya. Makanya tidak boleh terpisah. Yang sering kita sebut itu apa? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Tidak bisa dilepas dia. Dia satu kesatuan, keikhlasan dalam ibadah menjadi kunci utama. Yang kedua, mengikut contoh, ia juga menjadi kunci utama. Makanya orang kalau hanya semangat tanpa ilmu, tanpa panduan, maka tidak diterima amalnya, walaupun amalnya ikhlas. Atau sebaliknya, niatnya baik lillah, tujuan kami Allah, tapi kemudian niat baik ini juga tidak akan menyampaikan kita kepada sebuah ibadah yang sempurna tanpa ilmu, tanpa panduan, tanpa contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Yakhfillah, kaum muslim dimanapun berada, mari kita biasakan beribadah itu dengan 2 rukun ini, dengan 2 syarat yang tak boleh hilang. Al-ikhlasu lillah mutlak. Kalau ingin amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, yang kedua al-mutaba'ah. Ya. Nah, di sini yang menjadi masail jahiliyah, mereka berdalil kepada ulama fasik dan kepada para ahli ibadah yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu. Ya. Wan nasu yathiquna fihim yaqulun haula'i salihun. Ini bahaya kalau diposisikan orang di posisi tertentu tapi dia tidak, pertama diposisikan sebagai ulama tapi dia tidak takut kepada Allah. Ini bahaya. Yang merusak bangsa, kemudian masa keemasan Islam dan perjuangan sejarah umat ini. Inilah 2 ini. Mereka orang-orang ulama yang fasik dan orang-orang al-ubad, ahli ibadah yang jahil. Nah, yang ini disebut orang soleh. Orang soleh kan orang baik, kita ikut saja dia. Hanya orang soleh tidak cukup dengan kita katakan dia baik, tapi mesti berilmu. Maka berarti kalau begitu halnya kita wajib belajar. Ya, wajib belajar. Apapun posisi kita, pekerjaan kita, profesi kita hari ini, wajib belajar agama. Tidak boleh tidak. Karena jahil dalam agama ini berbahaya, akan menyesatkan kita dalam agama. Hal yang pokok dalam masalah agama ya tauhid. Kalau ibadah kita kepada Allah, kita harus belajar. Tidak boleh kita cukup sudah gitu ya, kita cukup apa yang kita dapatkan dari lahir, dari lingkungan kita dan dari orang tua kita. Tidak, kita banyak yang belum kita ketahui, kita mesti belajar. Fala yakhtar bil alim wala bil abid hatta yakuna kullu minhuma mustaqiman ala dinillah. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, jangan kalian tertipu, terpedaya, kagum melihat orang alim ya dengan ilmunya atau orang yang abid dengan ibadahnya sampai kedua mereka ini mustaqim, ya, lurus, berada di atas jalan Allah tabaraka wa taala. Al-alim
ya, dengan ilmunya dia mengamalkan. Al-abid dengan ilmunya dia beribadah, itu dia. Jadi maka subhanallah, ketika kita berilmu di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah ini enak. Makanya akan nampak apa? Orang berilmu dengan tidak berilmu, dia akan panik ketika misalnya di dalam kasus-kasus tertentu gitu ya. Misalnya di dalam sholat jamak dan qasar lah misalnya. Kalau qasar ilatnya apa? Saya ingin tanya. Kalau qasar ilatnya apa? Kita mengqasar salat itu ilat utamanya apa? Yang menjadi sebab di qasar itu apa? Safar sudah. Kalau jamak lil haja, betul, keperluan. Kalau kita menjamak bukan karena safar saja, bisa jadi karena keperluan apa? Macam-macam. Bisa jadi safar, ya kan? Bisa jadi air hujan yang lebat, kemudian jika kita pulang dan kemudian kita hujan yang sangat deras, ini akan dikhawatirkan memberikan hajat daruri. Atau misalnya orang sakit, dia boleh menjamak. Misalnya lagi ketika dilakukan operasi misalnya kan, dan mesti sedang operasi, saya sholat dulu, tidak bisa sholat dulu, nanti saja. Kalau sudah selesai dan waktu masih ada, silakan sholat. Nah, orang yang berilmu akan fleksibel dalam menyikapi, karena agama telah memberikan ruang untuk itu. Nah, itu salah satunya saja. Masih banyak dalam pembahasan agama kita. Nah, makanya dalam syariat Islam, sesuatu jika dia ketat, sempit, maka dia ada ruang untuk bisa jadi lapang. Al-amru idza dhaqat ittasa'at. Perkara itu kalau hukumnya sangat ketat, maka di saat tertentu bisa dia menjadi lapang. Atau al-amru idza tasa'at dhaqat. Kalau dia lapang tapi bisa jadi satu saat dia akan menjadi sempit hukumnya. Nah, itu contohnya banyak nanti. Tapi ikhwafillah, maka kata Syekh Shalih Fauzan, jangan kita tertipu terpedaya dengan penampilan, dengan jubahnya, dengan retorikanya, dengan gayanya. Tapi al-alim yang menjadi ikutan kita, yang mengamalkan ilmunya, ya kan? Dan abid yang berilmu, bukan yang beribadah dengan kejahilan. Allah katakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang beriman, yang sudah kita baca tadi, inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ya, mereka makan harta manusia dengan cara batil, mengambil hak orang atas nama agama. Ya, ada juga alirannya, sekte-sekte, dan bahkan di Indonesia ini juga mengambil zakat, ya, daripada jemaahnya. Ada ngambil zakat, jadi kalau disebut zakat, tidak zakat namanya, ya kan? Tidak zakat namanya sedekah lah, ya. Nggak mau disebut zakat, padahal itu diwajibkan sekian persen dari penghasilan jemaahnya. Ada. Mereka berlindung dengan agama ini untuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menghalangi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Maka jadikan, ya, rahib mereka, ruhban mereka, arbaban min dunillah, sebagai sembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama fasik mereka. Mereka mengamalkan apa yang difatwakan oleh ulama fasik mereka. Wadzalika, gimana bentuknya menjadikan mereka Tuhan selain Allah? Bi an halalu lahumul haram fa'ata'u. Ketika ulama-ulama mereka mengatakan ini halal, padahal itu haram, mereka ikuti. Nah, itu bentuk menjadikan mereka sebagai, ya, sembahan selain Allah. Wa harramu alaihimul halal, mengharamkan, ya, yang halal, kemudian mereka ikuti. Fasaru bidzalika arbaban min dunillah. Inilah bentuk-bentuknya. Makanya menjadikan mereka ini ditaati, padahal itu jelas-jelas salah.
wal iyad billah, lianna at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillahi jalla wa ala. Hak mengharamkan, hak menghalalkan itu hak siapa? Allah. Lama tidak ada haknya di situ. Naam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Laisa li ahadin ay yuharrim aw yuhallil hasba hawa wa hasba aghradi. Tidak boleh bagi seseorang untuk menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan keinginan-keinginannya, berdasarkan semangat dia di dalam dunia. Ini tidak boleh unsur itu masuk dalam fatwanya. Wa yurdin nas wa yusayirin nas, mencari ridha orang dan kemudian mengikuti gaya. Artinya bahasa kita hari ini bagaimana? Asal bos senang, itu bahasanya. Asal orang senang, ya diberikan apa yang disenangi orang. Nah, dalam bahasa Arab, qulil haqqa walau kana murran, katakan kebenaran walau itu pahit. Jangan ceramah pas sini halal, kata besok dia haram pula lagi. Atau dulu katanya haram, sekarang halal pula lagi. Tidak boleh kayak gitu. Istiqamah. Kita mesti istiqamah. Oleh karenanya ikhwafillah, jangan asal jamaah itu. Jangan asal jamaah senang, atau jangan asal orang senang. Nah, walan hunaka nasun yatahayaluna 'ala syara'. Kata Syekh Shalih Fauzan, hari ini banyak orang yang berhilah dengan agama ini, dengan syariat ini. Ya. Besok kalau ada sobat ikut, tidak diundang awak solehnya. Itu untuk apa menyampaikan itu? Ya kan? Besok tidak diundang lagi saya ke sini, kan begitu. Ya, ma'na'udzubillah. Kenapa yang kita katakan hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Atau mereka yang mengharamkan yang diharamkan, agar manusia senang dan mau mengikutinya. Ya, bizamihim yaltamisunal hila wa yaltamisunal rukhas, mencari-cari ya cara-cara, mencari-cari hilah, mencari-cari keringanan-keringanan. Dalam beragama tidak bisa kita katakan asal ada orang yang mengatakan. Kan ini banyak dipakai itu. Ada kok yang mengatakan begini, ya kan? Iya, seperti riba, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Terus kita ikut orang yang mengatakan halal itu. Jelas-jelas Allah katakan haram. Kayak sihir, ada yang mengatakan boleh. Kalaulah misalnya kita mengatakan asal ada ulama yang mengatakan ini, inilah namanya yaltamisunal hiyal wa yaltamisunal rukhas, mencari hilah, mencari keringanan-keringanan. Yang kita amalkan, yang disepakati para ulama al-mu'tabar, ya. Apa yang disepakati oleh para ulama, itu yang kita amalkan. Kalau perkataan ini banyak, setiap permasalahan itu ada saja yang menyelisihinya. Ya, seperti misalnya zahiri, misalnya di dalam bab, contoh sajalah, bab ini sering juga disampaikan, ya, bab melihat calon istri. Calon istri kalau pada umumnya ulama yang boleh untuk dilihat apa? Muka dan telapak tangan. Karena itu madhannatul jamal. Melihat muka, melihat telapak tangan menunjukkan kesuburan bagaimana dia, dan kemudian melihat silsilahnya berapa orang dalam keluarga. Tapi zahiri, dia sodoh. Apakah kita pakai perkara itu? Tidak. Kalau tadi bahwa ada kok ulama yang mengatakannya, yang kita pakai yang mu'tabar, yang di jumhur ulama apa kata mereka. Nah ini, ikhwafillah rahimakumullah. Maka itu jangan kita mencari-cari rukhas, jangan kita mencari-cari hilah. Makanya para ulama as-salafus salih, orang ulama rabbani, orang yang takut kepada Allah azza wajalla, mereka di dalam bab ini sangat berhati-hati di dalam menyampaikan hukum. Mereka tidak mau manusia nanti akan melakukan sesuatu yang di luar jalur agama Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah ahalla hadza aw harrama hadza min ajli maslahati fulan.
Makanya ulama-ulama ulama-ulama fasik, ya apalagi misalnya berada di samping para penguasa, itu kalau diberikan kesempatan, ada kesempatan berada mengawal para penguasa, para pemimpin, jadilah ulama-ulama yang bertakwa kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kan besar itu pengaruhnya. Dia akan menjadi pembisiknya, akan mendengarkan fatwanya, akan didengarkan nasihatnya oleh para pemimpin-pemimpin itu. Maka bila mana berada di samping pemimpin posisinya, maka katakanlah apa yang dikatakan oleh Allah, dan katakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan membuat sesuatu yang merusak daripada, atau apalagi memfitnah-fitnah di depan para pemimpin. Haula'i hum fasaqatul ulama wal fasiq wal kharij an ta'atillah. Wa hadha nida' lil mu'minin li tahdzir. Panggilan dari Allah tabaraka wa taala untuk kita semuanya sebagai bentuk peringatan. Wal ahbar humul ulama wa ghaliban yutla ala ulama al yahud. Al ahbar disebut ulama orang-orang Yahudi, war ruhban disebut dengan ulama orang-orang ya Nasrani, wa hadza fil ghalib, pada umumnya begitu. Maka itu ikhwafillah, orang-orang al-Yahud yang sebagaimana kita ketahui, mereka ini adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena ilmu tidak menjadi pakaiannya, ilmu tidak menjadi tuntunannya, tapi dia melenceng dari ilmu yang ada pada dirinya. Nah kebalikannya pula orang Nasrani, merekanya ulama-ulama bodoh, ulama-ulama yang memang beribadat tanpa ada panduan, tanpa ada ilmu. Wa hum ahlul ilmi biduni amal, ya, wa hum fasaqatul ulama walad dhalin ar-ruhban minan nasara wa ghairuhum alladzina ya'buduna Allah ala ghairi dalil. Itulah disebut oleh Allah, tidak juga orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat siapa? Yang menyembah Allah tanpa ada dalil, tanpa ada tuntunan, tanpa ada panutan. Itulah orang-orang yang sesat. Kita tidak mau disebut orang sesat. Kalau tidak mau disebut orang sesat, atau maka belajarlah. Terus duduk dalam majelis ilmu ini. Masya Allah, kita diberdayakan oleh Allah tabaraka taala untuk menempatkan ilmu hari ini. Ya, naam. Wa inna ma ya'buduna Allah bil bid'i wal muhdatsati wal khurafat. Yang menjadi kesenangan hatinya selalu ibadah-ibadah yang menyimpang. Melakukan ibadah-ibadah yang tidak berpandu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, enggak, mencari ibadah-ibadah yang muncul dari ya khuza'balat. Perkataan-perkataan yang tidak bertanggung jawab. Perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada panduan, itu yang menjadi kesenangan hatinya. Waliyadzubillah. Wallahu nahana an ulama'il fasaqa wal 'ubbad ad-dhalin. Allah telah melarang kita untuk mengikuti para ulama-ulama yang fasik dan para ahli ibadah yang sesat tanpa ilmu itu. Wa amarana an na'khudhal haqqa bidalili. Allah perintahkan kita untuk mengikuti kebenaran dengan dalil. Coba dengar sebab kalimat ini, ikuti agama ini dengan dalil. Tidak kita membabi buta dalam bahasanya, kita tidak apapun yang disampaikan kita ikut, berusaha kita. Maka sampai ada seorang dai mengatakan ceramah hari ini susah katanya. Setiap ceramah diminta dalil oleh masyarakat katanya kan. Susah kita ceramah hari ini. Ya, kalau dulu kita ceramah diaminkan sama orang semua. Kalau hari ini kita ceramah, apa dalilnya Ustaz? Katanya. Nah, dia merasa repot dia ceramah sekarang hari ini, karena masyarakatnya sudah pintar dan minta dalil dia, ya kan? Ikhwafillah rahimakumullah. Maka wal'an idza sara lil wahid raghba fi syai'. Sekarang hari ini kalau ada ingin sesuatu, qala hadza afta bihi fulan. Misalnya inilah yang difatwakan oleh fulan. Duna nazar illa mustanadih min alkitab wa sunnah, tanpa melihat kepada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Taqulu lahu hadhil fatwa khata'. Kalau ada ini kata fulan, ini hukumnya. Apa dalilnya? Katanya enggak ada dalil. Kalau enggak ada dalil adalah fatwa yang keliru. Yaqulu ma alayya ma dama qad afta bihi fulan. Nah, ada pula begini,
Ada yang mengatakan taklid a'ma, taklid buta. Bagi saya sih tidak ada apa-apa. Kalau dia sudah berfatwa saya ikut saja. Wah, ini nggak boleh juga. Karena dia juga tidak ada jaminan benar. Maka tidak ada salah kita menanyakan dalil itu apa dalilnya. Tidak salah kita menanyakan itu. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Wa idza saratil fatwa la tuwafiq hawa, kalau fatwa tidak sesuai dengan seleranya, hadhil fatwa laysat sahihah au mutasyaddidah. Nah, kalau fatwa-fatwa tidak sesuai dengan seleranya, ini dikatakan ini fatwa nggak benar, ini fatwanya terlalu keras, terlalu sempit dan seterusnya lah, fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya. Wasaru yajma'una ya taruhat wa akhta'at ulama wa ja'aluna fi kitab yudhirunahu linnas min babi tawsi'ati 'ala nas bizamim yaqulun dinul islam samah la tudayyiqu 'ala nas. Ini alasan-alasan ya, agama ini lapang, agama ini mudah dan seterusnya. Iya, agama itu mudah, Nabi yang mengatakan, tapi jangan dipermudah-mudah. Ikuti aturan sudah selesai. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau dibolehkan, lakukan begitu. Insya Allah tidak akan sulit di hari kiamat. Ya, tidak akan repot kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk waktu, dengarkan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Allah subhanahu innaka la tuhibbul mu'tadin. Allah ta'ala innaka antat tawwab. Bismillah. Ikhwafillah rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan ini bahwa hadza innama yaf'alu ahlul ahwa wal iyadu billah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa ketika ditanyakan misalnya apa dalilnya, mereka bilang nggak perlu dalilnya, ulama sudah cukup gitu. Kalau kita katakan iya perkataan ulama, coba mana panduan dari Al-Quran dan Sunnah? Kata mereka nggak perlu, ini ulama sudah cukup. Ya, begitu itu model-model orang jahiliyah, udah cukup. Kita cukup percaya dengan apa yang dikatakan dia. Nggak perlulah, itu tuh bukan tugas kita nanya-nanya. Dan tidak mungkin dia akan berfatwa kecuali dengan dalil. Nggak tahu orang itu punya hawa nafsu, dengan orang itu punya ya syahwat, dan itu memiliki dorongan-dorongan duniawi. Nah, oleh karenanya Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini melarang kita untuk mengikuti gaya mereka. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ayat ini agar kita berhati-hati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan peringatan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Lalu kemudian wassalah wa taqwa la yakfiyani la budda min muwafaqatil kitab was sunnah. Nah, ini yang sering juga dilihat dengan orang baik, orang soleh, tokoh, ulama gitu kan, orang terpandang. Tidak cukup kata Syekh Shalih Fauzan, tidak cukup orang yang menjadi dikatakan alim itu hanya bertakwa kemudian orang baik, tidak cukup sebagai sandaran bahwa kita harus mengamalkan apa yang dikatakannya. Kalau dia tidak mengikutkan apa yang disampaikan dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa'akhud aqwalul ulama wal ubbad ya qadiyatan musallama duna ard al-kitab was sunnah. Ambil sajalah perkataan ulama, kata mereka, ini syubhat-syubhatnya, ambil saja perkataan ulama, tidak perlu kita ya sandingkan dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasul, tidak perlu. Ambil saja perkataan mereka, para ulama-ulama dan para ahli-ahli ibadah. Maka ketika mengambil cara beragama dengan cara seperti ini, hanya bersandar kepada perkataan orang atau kepada ahli ibadah tanpa ilmu, tidak dikawal dengan dalil, kata Syekh Shalih Fauzan, ya wahiyya tariqatu ahlil jahiliyah, dan itu adalah cara dan metode orang-orang jahiliyah. Ya, oleh karena itu kita harus paham dalam bab ini. Maka diantara permasalahan jahiliyah apa? Mengikuti ulama fasik dan ahli ibadah yang jahat. Tapi kita lanjutkan sedikit. Nah, di antara masalah jahiliyah juga, masalah yang ke-10 ini, ramyuhum ahlad dini bikillati fahmim wa adami hifzihim. Nah, seringkali orang-orang jahiliyah itu menyepelekan para ulama ahli ilmu yang benar-benar dengan merendahkan mereka. Oh, dia tidak faham, seakan-akan dia lebih paham. Seringkali mereka menuduh orang yang takut menyampaikan sesuatu, yang berhati-hati di dalam menyampaikan fatwa, yang selalu merujuk kepada ma qala Allah wa qala Rasuluh, dituduh tidak faham. Bayangkan kalau ada orang mengatakan hari ini itu sesungguhnya barang lama. Banyak hari ini dikatakan tidak faham. Bahkan subhanallah ulama as-salaf dikatakan mereka ini orang-orang saklek, orang-orang picik, orang-orang yang tidak faham, orang-orang tidak luas, macam-macam. Dan perkataan seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu, bukan hanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di zaman nabi-nabi sebelumnya sudah dikatakan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nuh alaihi salam. Ya, apa kata Allah tabaraka wa taala kepada Nuh alaihi salam tentang
perkataan yang mirip dengan perkataan jahiliyah. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih, maka berkata para pemuka-pemuka yang kufur dari kaumnya, ya kan? Mereka berkata, ya, apa kata mereka? Ma naraka illa basharan mithlana, kami tidaklah melihat kamu ini Nuh kecuali manusia seperti kami. Masyaallah, Nabi Nuh dianggap manusia seperti kami. Kamu ini manusia biasa kok, seperti kami. Apa kelebihan kamu? Ditambah lagi apa perkataan mereka? Wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Kami juga melihat yang mengikuti kamu itu orang-orang bodohnya kami. Nah itulah makanya kamu ini orang biasa, ditambah lagi orang-orang yang mengikutimu itu orang-orang yang bodoh, dianggap tidak faham, orang-orang yang pengikut badiyar ra'yi, orang yang hina dan dina. Bayangkan anggapan orang yang beriman itu dianggap orang bodoh. Ulama yang berhati-hati di dalam menyampaikan sebuah hukum, yang menyampaikan agama ini, dianggap tidak picik lah, pemikirannya tidak luas lah, saqaf wawasannya sempit lah, macam-macam. Ini metode orang jahil. Hati-hati kita. Kalau ada orang menghina para ulama hari ini seperti yang perkataan ini, ya itu sudah menjadi bagian dari masail jahiliyah. Kalau ada orang mengatakan seperti hari ini, jangan terlalu heran. Ini itu sudah ada, karena yang hari ini itu hanya melanjutkan estafetnya para pendahulu-pendahulu mereka. Sudah banyak itu perkataan-perkataan ulama dianggap tidak faham, dianggap kurang wawasan, dianggap picik, dianggap apalagi macam-macam ya kata-kata mereka, sempit pemikirannya dan seterusnya. Maka di sini ad-du'afa, orang-orang lemah, badiyar ra'yi alladzina laisa indahum faham, itulah orang yang tidak punya pemahaman, itulah badiyar ra'yi. Fa yu'ayyiruna atba'ar rusul bi anna ma indahum fahum, bi anna ma indahum faham wala hadq lil umur. Tidak ada pemahaman, tidak ada ketajaman di dalam menganalisa. Wala indahum bu'dun nazar, kata mereka tidak ada cara pandang yang jauh, yang lebih benar. Ini kan tuduhan-tuduhan semua. Justru terkadang orang-orang yang dianggap seperti ini orang-orang yang ya betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berhati-hati di dalam agama ini. Orang punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Jadi khofillah, bila mana ada orang-orang yang mengatakan begini, ini sesungguhnya dia hanya melanjutkan ya keburukan yang telah dimulai oleh para penghulu-penghulu mereka. Menuduh para ulama yang mengamalkan ilmu dengan perkataan dia orang bodoh, orang yang tidak punya pemahaman, orang yang picik, orang yang sempit wawasan, dan seterusnya. Nah, semua itu sudah ada dulu. Itu semua Nabi saja orang yang semua orang sepakat, ya, kawan dan lawan semuanya mengatakan orang baik, orang jujur, ya, semuanya. Ma jarrabna 'alaika katsir, kami tidak pernah menemukan kamu berdusta walaupun sekali. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwa saya adalah seorang yang diutus Allah memberi peringatan, kabar gembira, apakah kalian percaya, kata Nabi? Kalau ini tidak. Tapi bagaimana kalau aku katakan, kata Rasulullah, di balik bukit ini ada musuh yang menyerang kalian, percaya tidak kalian? Oh, percaya kalau kamu mengatakan. Lalu Nabi mengatakan, kalau saya katakan saya adalah seorang Rasul, saya pemberi kabar gembira, saya pemberi peringatan untuk kalian, apakah kalian percaya? Kalau yang ini tidak. Ayo banget orang jahiliyah itu. Kalau ini tidak. Tapi selain itu kami percaya. Alhamdulillah. Khafillah rahimakumullah. Nah, hal ini seperti ini adalah permainan kata-kata mereka, sikap-sikap buruk mereka, ya, yang kemudian mereka ini ya selalu menuduh orang-orang ulama di kaum muslimin yang mereka punya ilmu yang dalam, ya, kemudian pemahaman yang benar, orang yang mengamalkan ilmu, ya, maka diberikanlah perkataan-perkataan yang tidak benar
Ya, perkataan-perkataan yang itu semuanya isinya tuduhan-tuduhan. Wala syakka annal ulama al-amilin hum afdalun nas. Tidak kita ragukan ikhwafillah, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu itulah mereka ulama-ulama ya yang rabbani dan merupakan manusia-manusia yang terbaik ba'dar rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka lah orang-orang yang kita dengarkan ilmunya. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kelebihan orang berilmu dengan yang tidak seperti kelebihan bulan di malam purnama jika dibandingkan dengan yang lainnya. Fala yuntaqasal ulama wa yuttaham biqasrin nazar. Tak boleh kita ya menganggap mereka para ulama ini sedikit atau pendek pemahamannya atau dituduh dengan tidak memiliki wawasan dan sebagainya. Tidak pula kita remehkan para ulama. Wa adamul faham illa man huwa syabih bi al-jahiliyah wa bi qaumi nuh alladziina yasifuna atba'ar rusul bi hadzal wasf. Dan juga tak boleh seperti lisan-lisan yang dimiliki oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mengatakan bahwa pengikut Nabi Nuh orang-orang bodoh, orang tidak punya pemahaman, orang yang tidak berwawasan, orang-orang yang sempit, orang-orang yang macam-macam, istilah-istilah yang disematkan kepada mereka. Maka orang-orang yang suka menyematkan kalimat itu, itulah titisan warisan daripada ya pendahulu-pendahulu mereka. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka ini apa? Mereka katakan agar orang-orang tidak mau mengikuti dakwahnya. Kan begitu ya? Mereka buat fitnah agar orang tidak mengikuti dakwahnya, agar orang tidak mendengarkan apa yang disampaikan olehnya. Dibuatlah tuduhan-tuduhan kepada mereka. Wa hadza ya'ti 'ala alsinati ba'din nas al-yawm. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini bukan hanya terjadi di zaman dahulu, di zaman Nabi Nuh atau di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi lisan-lisan yang seperti ini kata Syekh Shalih Fauzan ada hadir di tengah masyarakat hari ini. Banyak ya, yaqulun haula'il ulama haidun wa nifas. Subhanallah, itu ulama-ulama yang hanya membahas haid dan nifas saja kata mereka. Dia yang tahu dia ada tentang haid nifas. Bayangkan, itu kan intiqas, merendahkan ulama namanya. Ketika membahas haid, ibaratnya ya haid dan nifas itu kan darah kotor. Itulah sematan mereka kepada kedudukan ulama. Nauzubillah. Wa ulama ahkam al-istizmar, ya, wa ulama al-juz'iyat wa la'ifuna fiqh al-waqi'. Berdalil nanti mereka ini picik, pemikiran tidak lapang dan tidak tahu dengan fikih hari ini apa yang terjadi dan macam-macam. Ya. Kenyataan hari ini mereka tidak faham dan macam-macamlah tuduhan-tuduhannya. Wa fiqhul waqi' indahum umur as-siyasah wa thawra al-wilah. Ya, itu kan menjadi dalilnya hari ini oleh orang bahwa tidak faham dengan keadaan masa sekarang, kemudian sempit cara pandangnya dan tidak luas wawasannya. Kalimat-kalimat itu masih terdengar di telinga kita, dikatakan oleh sebagian kaum muslimin kepada mereka-mereka yang berhati-hati di dalam beragama ini. Nah, jangan sampai kita masuk kepada barisan-barisan mereka yang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Oleh ikhwafillah, kita mesti berhati-hati di dalam beragama. Yang pertama tadi, jangan sampai kita mengikuti ulama-ulama yang fasik, dan juga tidak boleh kita mengikuti ulama para ahli ibadah yang beribadah tanpa ilmu. Yang kedua, kita tidak boleh ya menuduh mereka ahli-ahli ilmu, para ulama yang berhati-hati, yang penuh dengan wara dan takwa dan takut kepada Allah, dikatakan dengan apa? Dikatakan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sempit wawasan dan seterusnya. Banyak sekali kalimat-kalimat yang selalu disematkan kepada ahli ilmu, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhati-hati dalam agama ini.
Mudah-mudahan Allah SWT jauhkan kita dari sifat-sifat seperti ini, dan Allah berikan kepada kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ilmu, dan kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan dari para ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih atas perhatian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah.